Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang surat dinas, yang mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang surat pribadi. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu memulai penjelasan materi inti pada hari ini, Ibu ingin sedikit mereview materi tentang minggu lalu. Nah, di antara kalian, apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Saya Bu, saya. Ya, silakan kepada Hilda. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya, jawabannya tepat sekali. Lalu, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari penulisan surat pribadi? Saya Bu. Ya, silakan kepada Wandi. Surat pribadi yaitu satu, memberikan suatu kabar atau informasi dari penulis ke pembaca surat. Yang kedua, menunjukkan suatu ekspresi dari penulis surat ke pembaca surat. Ekspresi tersebut bisa berupa ekspresi senang, sedih, bangga, terharu, dan lain-lain. Ya, jawabannya sangat lengkap sekali. Lalu, untuk ciri-ciri surat pribadi, apakah ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan kepada Septi. Ciri surat pribadi yang pertama, umumnya menggunakan bentuk kata sapaan dalam surat. 2. Menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak resmi. 3. Memiliki format yang bebas dan tidak terikat. 4. Tidak memiliki kop surat. Ya, jawabannya tepat sekali. Lalu yang terakhir, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja struktur dalam surat pribadi? Saya Bu. Ya, silakan kepada Lastari. Struktur surat pribadi yang ke 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Alamat penerima. 3. Mencantumkan kata sapaan. 4. Paragraf pembuka. 5. Isi surat. 6. Penutup surat. 7. Nama pengirim surat dan tanda tangan. Ya, jawabannya tepat sekali. Baiklah anak-anak, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Surat dinas yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Adapun fungsi dari surat dinas itu ada 4. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Contohnya seperti surat instruksi kerja, surat izin, dan surat keputusan. Fungsi yang kedua, sebagai alat bukti pengingat, baik bagi pengirim surat dan bagi penerima surat. Oleh karena itu, surat dinas harus selalu diarsipkan. Yang ketiga, yaitu sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan. Dan fungsi yang keempat, yaitu sebagai alat bukti autentik. Contohnya seperti surat perjanjian. Nah, adapun unsur-unsur dalam surat dinas itu ada 9. Yang pertama, kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, identitas surat. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, pengirim surat. Dan yang ke-9 adalah tembusan. Sampai di sini terlebih dahulu, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan Felin. Jenis surat dinas itu apa saja ya Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi anak-anak,
Jenis-jenis surat dinas itu ada 8. Yang pertama, surat pemberitahuan. Yang kedua, surat undangan. Yang ketiga, surat keterangan. Yang keempat, surat kuasa. Yang kelima, surat memo. Yang keenam, surat edaran. Yang ketujuh, surat perintah. Dan yang kedelapan, surat pengantar. Selanjutnya yaitu syarat-syarat surat dinas itu ada 4. Yang pertama, format surat harus menyesuaikan dengan bentuk format surat dinas. Yang kedua, isi surat tidak terlalu panjang dan langsung kepada inti surat. Yang ketiga, bahasa yang dipergunakan dalam surat adalah bahasa formal atau bahasa resmi. Dan yang keempat, surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Untuk sistematika penulisan dalam surat dinas itu ada 9. Yang pertama, kop surat. Kop surat secara lengkap terdiri dari logo, nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, dan kode pos. Adapun penulisan nama instansi pada kop surat hendaknya tidak disingkat. Yang kedua yaitu tanggal surat. Penulisan tanggal secara lengkap menggunakan angka, penulisan bulan secara lengkap menggunakan huruf, dan penulisan tahun secara lengkap menggunakan angka. Namun, setelah penulisan tahun tidak disertai dengan tanda baca apapun, dan sebelum penulisan tanggal tidak disertai dengan nama kota dan nama daerah, dikarenakan nama kota dan nama daerah sudah tercantum pada kop surat. Untuk posisi penulisan tanggal surat menyesuaikan dengan bentuk surat yang digunakan. Jika bentuk surat yang digunakan yaitu full block style, maka posisi penulisan tanggal surat berada di sebelah kiri. Dan jika menggunakan bentuk surat block style, semi block style, hanging, dan bentuk resmi, maka posisi penulisan tanggal surat berada di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu identitas surat, yang terdiri dari nomor surat, lampiran, dan perihal, yang ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap unsurnya dan diikuti dengan titik 2. Yang keempat yaitu alamat surat. Dalam penulisan alamat surat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu nama dari penerima surat diawali dengan huruf kapital pada setiap unsurnya, tidak menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Yang kedua, untuk menyatakan rasa hormat pada awal nama penerima surat, maka cukup ditulis menggunakan kata YTH yang sebelumnya didahului oleh kata kepada. Yang ketiga, jika ingin menggunakan kata sapaan, contohnya seperti Bapak, maka tulislah secara lengkap, tidak diperkenankan untuk disingkat. Yang keempat, yaitu jika nama penerima surat memiliki gelar akademik ataupun jabatan sebelum namanya, maka kata sapaan seperti Bapak, Ibu, maupun Saudara tidak dipergunakan. Dan yang terakhir yaitu, jika ditujukan kepada jabatan seseorang, maka kata sapaan tidak dipergunakan. Yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka yang lazim digunakan yaitu ungkapan dengan hormat yang diikuti dengan tanda koma sesudahnya. Yang keenam yaitu isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, inti, dan yang ketiga, penutup. Untuk penulisan isi surat, itu menyesuaikan dengan bentuk surat yang dipakai. Jika bentuk surat yang dipakai yaitu full block style, dan bentuk resmi, maka penulisan isi surat berada di posisi rata kiri. Dan jika surat menggunakan bentuk surat semi block style, maka penulisan isi surat pada awal paragraf dibuat menjorok ke dalam. Dan jika bentuk suratnya berupa hanging paragraph atau hanging style, maka penulisan paragraf isi surat dibuat secara menggantung. Yang ketujuh yaitu salam penutup. Salam penutup yang lazim digunakan yaitu ungkapan hormat kami yang diikuti dengan tanda baca koma setelahnya. Untuk penulisan salam penutup disesuaikan dengan posisi penulisan tanggal surat.
Yang kedelapan yaitu pengirim surat. Nama dari pengirim surat ditulis di bawah tanda tangan setelah salam penutup. Dalam penulisan nama pengirim, boleh disertai dengan nama gelar atau nama jabatan, akan tetapi tidak boleh menggunakan huruf kapital secara keseluruhan, tidak boleh digarisbawahi dan diberi kurung, juga tidak boleh disertai dengan tanda baca apapun. Adapun tanda tangan dalam surat dipergunakan untuk keabsahan suatu surat. Yang kesembilan adalah tembusan. Penulisan tembusan diawali dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik dua tanpa digarisbawahi. Tembusan itu sendiri dipergunakan jika surat memang memerlukan tembusan, karena pada dasarnya tembusan adalah pihak-pihak yang memerlukan salinan atau tembusan surat selain dari yang dialamatkan. Baiklah anak-anak, setelah pemaparan yang Ibu sampaikan, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian untuk mengetes sejauh mana tingkat konsentrasi kalian. Baik, untuk yang pertama, Ibu ingin bertanya kepada Syifa. Tolong Syifa, sebutkan apa saja fungsi dari surat dinas. Fungsi dari surat dinas ada 4. Yang pertama ada sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengingat, yang ketiga sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan, yang keempat sebagai bukti autentik. Ya, betul. Kalau untuk contoh dari sebagai pedoman kerja, itu seperti apa ya Syifa? Contohnya berupa surat instruksi kerja, surat izin, dan surat keputusan. Ya, tepat sekali jawabannya. Baik, untuk yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Ferdi. Coba tolong sebutkan apa saja unsur-unsur dalam surat dinas. Unsur-unsur dalam surat dinas ada 9. 1. Kop surat. 2. Tanggal surat. 3. Identitas surat. 4. Alamat yang dituju. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. 7. Salam penutup. 8. Pengirim surat. 9. Tembusan. Nah, tepat sekali jawabannya. Sekarang untuk yang terakhir, Ibu ingin bertanya kepada Rizky. Coba tolong sebutkan apa saja syarat-syarat dalam penulisan surat dinas. Syarat-syarat surat dinas. 1. Format surat harus sesuai dengan format surat dinas. 2. Isi surat tidak terlalu panjang, langsung pada inti surat. 3. Bahasa yang digunakan bersifat resmi. 4. Surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Udah, Bu? Ya, betul sekali jawabannya. Baiklah anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa surat dinas yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas, yang berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengingat, sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan, dan sebagai alat bukti autentik. Dengan memperhatikan unsur-unsur, syarat-syarat, dan sistematika penulisan surat dinas yang baik dan benar. Untuk itu, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian membentuk 8 kelompok sesuai dengan jumlah jenis surat dinas. Kemudian, masing-masing kelompok membuat satu contoh surat dinas pada kertas folio yang Ibu sediakan, kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, dikarenakan jam pelajaran hari ini sudah habis, oleh karena itu pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugas yang Ibu berikan, bisa kalian praktikkan pada pertemuan minggu depan. Semangat terus anak-anak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.